Yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya bersyukur buat anugerah dan kasih Tuhan yang besar, sehingga kita jumpa lagi dalam kasih Tuhan. Kemurahan Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita semuanya. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 6. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya dengan berkata, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku. Beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah aku dengar doamu dan telah aku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari seorang raja Israel, Raja Yehuda, yaitu Hizkia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, tentunya topik hari ini adalah menggunakan kesempatan anugerah untuk menyenangkan Tuhan dan melayani sesama. Saudara-saudara, tidak terasa kita telah melalui 2 tahun pasca gempa, tsunami, likuifaksi yang memporak-porandakan kota Palu. Berbagai duka, ketakutan, kesedihan, dan derayan air mata telah dialami oleh banyak orang di kota ini. Saudara-saudara, ditambah lagi, tentunya kita sudah sekitar 7 bulan mengalami bencana bala sampar, yaitu pandemi COVID-19. Tetapi hari ini kita bersyukur seiring berjalannya waktu, kita semuanya masih diberi kesempatan untuk hidup. Saudara-saudara yang mendengar firman Tuhan hari ini sudah lihat dirimu, engkau masih hidup. Dan kesempatan hidup yang Tuhan berikan, kita harus gunakan untuk berkarya bagi Tuhan dan bermanfaat untuk mengisi hidup kita dengan hal-hal yang bernilai kekal. Yaitu mari kita bertobat jika kita masih hidup dalam dosa. Datang pada Yesus serta berkarya melayani Yesus. Melayani pekerjaannya. Melayani gereja dan sesama. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, perpanjangan hidup itu juga dialami oleh seorang Raja Yehuda yang bernama Hizkia. Hizkia baru berumur 39 tahun ketika dia mengalami sakit dan akan meninggal dunia. Dan akibat penyakit yang dideritanya, saudara-saudara, sungguh sangat disayangkan bahwa akibat penyakit itu ia akan mati muda. Padahal dia raja yang baik, saudara-saudara.
kitab Raja-Raja membuat 3 catatan yang sangat baik tentang kehidupannya. Ketiga hal ini patut tentunya kita miliki dan kita hidupi, kita contohi sebagai orang-orang percaya dalam kita menjalani kehidupan beriman kita kepada Yesus. Hal yang pertama, saudara-saudara, Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saudara bisa membaca itu dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 3. Jadi Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bukan sekedar kelihatannya benar di mata manusia, tetapi benar di mata Tuhan, saudara. Yang kedua, ia percaya kepada Tuhan Allah Israel. Dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 5, saudara-saudara. Hal yang ketiga, Raja Hizkia berpaut kepada Tuhan. Tidak menyimpang, tetap mengikuti Dia, dan tetap berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Waduh, saudara-saudara, saya berkata Raja Hizkia ini luar biasa hidup rohaninya, ya. Dia seorang yang cinta Tuhan, hidup takut akan Tuhan, ya. Berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang. Tidak menyimpang. Walaupun itu perkara kecil maupun yang besar, ya. Walaupun tidak dilihat orang, tapi dia tahu Tuhan ada di sana. Dia seorang raja yang tidak menyimpang, tetap mengikuti Tuhan, dan tetap berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika firman Tuhan datang kepada Hizkia bahwa dia tidak akan sembuh lagi, ya, melalui Nabi Yeremia, hari itu juga Hizkia bereaksi, ya. Ketika dia mendengar bahwa tidak lama lagi ia akan meninggal, saudara-saudara, dikatakan lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding. Ia berdoa kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu, Tuhan. Dan Alkitab berkata, saudara-saudara, dengan penuh kepolosan menangislah Hizkia dengan sangat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang sungguh bisa dimengerti mengapa dia sangat sedih. Karena hidupnya akan berakhir. Sementara usianya masih muda, saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu kita melihat selanjutnya, apa yang terjadi, ya? Apa yang terjadi, saudara-saudara? Akhirnya dengan doa yang penuh kesungguhan, ya, kepolosan daripada Raja Hizkia, Tuhan tergerak hatinya dan berkata, Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Saudara-saudara, mungkin yang mendengar itu dia berkata, benarkah pendengarannya? Apakah ini benar? Apakah ini mimpi? Oh, saudara-saudara, apa yang didengar itu adalah benar adanya. Tuhan akan memperpanjang hidup Hizkia 15 tahun lagi. Hizkia masih akan hidup 15 tahun lagi. Saudara-saudara, tentunya ini merupakan suatu berita yang menggembirakan. Suatu berita yang sangat menyenangkan. Yang membuat hati tentunya dari Raja Hizkia ini terpesona dan terharu. Mungkin dia menangis karena sukacita.
Dan saudara bisa baca ungkapan hatinya tercatat dalam Yesaya 38 ya, ayat 10 ke atas, yang mencerminkan segala perasaan daripada Hizkia ketika mendengar jawaban daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, ya memang sungguh jarang terjadi bahwa hidup seseorang diperpanjang. Tetapi benarkah bahwa itu jarang terjadi, saudara-saudara? Diperpanjang secara otomatis seperti yang terjadi pada Hizkia? Ya memang kelihatan jarang, saudara-saudara ya. Tetapi diperpanjang dalam arti ya bahwa Tuhan masih memberi hidup. Hal ini sebenarnya diberikan Tuhan kepada kita semuanya. Saudara yang mendengar hari ini, coba periksa engkau masih hidup. Mungkin engkau telah melewati berbagai-bagai masalah hidup. Hampir saja mungkin engkau mati. Hampir saja nyawamu tercabut. Tapi lihatlah, engkau masih hidup. Jadi diperpanjang dalam arti Tuhan masih memberi hidup. Jadi ini adalah diberikan. Hal ini sebenarnya diberikan oleh Tuhan kepada semua kita, semua saudara yang mendengar hari ini. Coba kita pikir, bahwa sekarang kita semua masih hidup. Ini mungkin adalah hasil perpanjangan hidup yang datangnya dari Tuhan. Siapa tahu berapa tahun yang lalu sebetulnya hidup kita sudah akan berakhir, ya. Jika mungkin saudara siapapun bersaksi, mungkin hampir saja nyawa saya melayang. Saya juga pernah mengalami itu. Saudara mungkin mendengar peristiwa-peristiwa kerusuhan yang pernah terjadi di Indonesia ini, khususnya di Sulawesi Tengah, Poso sana, saudara-saudara, yang menewaskan, mengorbankan begitu banyak orang, ya. Dan saya suatu ketika pernah lewat di sana, di masa-masa masih terjadi saling balas-membalas, ya, saling membunuh satu sama yang lain. Dan suatu saat saya bersama tim rombongan penginjilan, kami pergi ke suatu daerah namanya Luwuk, dan ketika kembali kami dicegat oleh orang-orang yang bersenjata, yang bukan tentara, yang kalau kita bisa katakan mereka laskar-laskar jihad. Oh saudara-saudara, senjata sudah diarahkan kepada kami diinterogasi. Tapi kami hanya percaya kepada Tuhan. Kami berharap kepada Tuhan. Dan singkat cerita saudara-saudara, ya, akhirnya Tuhan meloloskan kami dari kematian pada hari itu. Oh, kami diperpanjang hidup kami sampai hari ini, saudara-saudara. Kami diberi kesempatan untuk berkarya, untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saja kita menyadari bahwa hidup kita saat ini sebenarnya adalah perpanjangan atau sedang diperpanjang oleh Tuhan, tentunya kita akan menjadi orang-orang yang selalu bersyukur dan menggunakan hidup ini secara baik dan produktif atau berbuat sesuatu bagi Tuhan. Inilah saudara-saudara yang menjadi tentunya sikap Hizkia juga pada waktu itu. Ketika Hizkia diperpanjang hidupnya, dia tidak hanya terbawa dengan emosional, sukacita, dan tidak berbuat sesuatu. Tapi saudara-saudara, masa perpanjangan hidupnya digunakannya untuk berkarya bagi Tuhan Allahnya maupun bagi rakyatnya, rakyat Israel, Yehuda pada waktu itu. Saudara-saudara, dan karyanya adalah suatu prestasi teknik yang luar biasa menurut ukuran pada zaman itu. Ia memimpin suatu proyek pembuatan terowongan air yang memang diperlukan oleh kota Yerusalem
Sebagaimana saudara bisa baca dicatat dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 20 dan dalam 2 Tawarik 32, ya. Saudara-saudara, prasasti yang sampai sekarang masih ada di Yerusalem merupakan saksi prestasi kerja Hizkia, ya. Karya Hizkia baik untuk rakyatnya maupun untuk kemuliaan Tuhan. Terowongan itu sekarang itu adalah terowongan yang panjangnya 533 meter. Lebarnya sekitar 1,5 meter dan dalamnya berubah-ubah antara 1,1 meter sampai 3 atau 4 meter. Dibuat di bawah tanah yang seluruhnya terdiri dari jenis batu granit yang sangat padat dan keras. Dan para pekerja melubangi terowongan dengan kapak, palu, dan linggis dari 2 arah, saudara-saudara. Ya, dari 2 arah. Lalu bertemu di tengah-tengah, ya. Saudara, dengan terowongan itu air dari mata air Gihon di luar kota Yerusalem dialirkan di bawah tembok benteng kota sampai di tempat penampungan yang bernama Siloam, ya. Saudara kalau mau ke Israel, saudara bisa ke sana dan bisa melihat itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi dengan adanya terowongan itu, maka penduduk Yerusalem akan tetap mendapat air walaupun kota dikepung tentara musuh. Saudara, karya Hizkia sungguh berguna. Terowongan itu ditemukan kembali pada tahun 1880, ya. Hizkia tetap dikenang sebagai orang baik dan yang berguna, ya. Bermanfaat bagi bangsanya. Di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 20, saudara bisa baca itu di sana, ya. Hidupnya telah diperpanjang 15 tahun. Dan perpanjangan itu telah digunakan untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan dan bagi kepentingan banyak orang, saudara-saudara. Hizkia meninggalkan sesuatu yang berguna. Karyanya menjadi berkat bagi sekian generasi penduduk Yerusalem, Israel. Sampai sekarang setiap pengunjung ke kota Yerusalem dapat melihat karya Hizkia tersebut. Oh, betapa dia diingat, saudara-saudara. Ini semua karena Tuhan memperpanjang umur Hizkia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita belajar dari Hizkia bahwa di dalam masa perpanjangan hidup yang Hizkia jalani dan juga kita jalani hari-hari ini, Tuhan menginginkan bagi kita yang masih diberi kesempatan ini, Tuhan inginkan bagi kita untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan bagi kita yang sampai hari ini masih berjinat-jinat dengan dosa, saudara-saudara, masih hidup dalam kubangan dosa, kesempatan anugerah yang Tuhan masih berikan kepadamu, mari kita gunakan untuk datang kepada Yesus Juru Selamat dunia. Engkau harus sadar dan bertobat supaya engkau mendapatkan pengharapan sejati dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berkarya untuk Tuhan selagi Tuhan memberi kesempatan. Bagi kita orang-orang percaya, bagi para hamba Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun saudara berada, lihatlah dirimu bahwa Tuhan masih memberi kesempatan dalam hidupmu. Mari kita berkarya untuk Tuhan. Lihat ladang pelayanan penginjilan, begitu banyak orang yang belum bertobat. Mari kita menanggapi panggilan Tuhan. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Mari kita berkarya bagi Tuhan. Mungkin melalui doa kita, melalui pelayanan kita, melalui
kepedulian kita kepada orang lain dengan membagi kasih yang nyata kepada orang lain. Melalui saudara ketaatan kita kepada Tuhan dan ketaatan kepada peraturan-peraturan pemerintah yang telah dicanangkan. Apalagi hari-hari ini masa COVID-19. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sadarlah saudara-saudara bahwa Tuhan sangat mengasihi kita sebagai orang-orang percaya, ya. Tuhan mencintai kita semuanya, ya. Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita. Mari kita berguna bagi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, kita telah dilengkapi dengan hal yang luar biasa. Mari kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini ada kesempatan. Gunakan kesempatan itu untuk datang kepada Yesus sungguh-sungguh. Bertobat dan terima Yesus. Dan sebagai orang percaya, isilah hidupmu dengan hal-hal yang bernilai abadi, yang bernilai kekal. Saudara-saudara, yaitu pelayanan, ibadah, membaca Alkitab, berdoa. Saudara-saudara, melayani banyak orang, melayani pekerjaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, anugerah Tuhan masih dalam hidupmu. Gunakan kesempatan itu untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Menangkan banyak orang, menangkan kota, saudara-saudara. Biar kota bagi kemuliaan Tuhan. Usahakan kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Ini tanggung jawab kita semuanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur sebab kesempatan anugerah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Oh Tuhan, biar kesempatan anugerah, kehidupan yang Tuhan berikan kami hari ini, kesehatan yang Tuhan berikan kami gunakan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Sebagaimana Hizkia yang telah berkarya bagi Tuhan dan bagi rakyatnya, demikian juga Tuhan, itu menjadi kerinduan dan obsesi kami. Oh Tuhan, dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, bagi mereka yang belum terima Yesus Tuhan. Jamah hidup mereka. Buka hatimu, terimalah Yesus di hatimu. Menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.